Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini masih dalam suasana PPKM darurat. Jadi hari ini gue masih podcast syuting sendiri, gak sama teman gue. Nah, hari ini kita akan bahas satu komponen yang paling penting yang ada dalam sepeda, yaitu bearing. Atau yang orang zaman dulu bilangnya laher. Nah, kenapa bearing itu penting? Karena bearing itu ada di banyak tempat dalam suatu sepeda. Contoh, di hub depan, hub belakang, itu ada bearing. Lalu di headset ada bearing, di pedal ada bearing, ya kan, di bottom bracket ada bearing, dan kalau sepeda 3 lipatan seperti ini di isi wheel pun ada bearing. Jadi bearing itu dipergunakan di banyak tempat di sebuah sepeda, dan bearing itu memegang fungsi yang sangat penting karena rata-rata semua drivetrain sepeda itu menggunakan bearing. Jadi bila bearingnya bekerja dengan baik, maka sepedanya akan terasa sangat enak. Tapi bila bearingnya bekerja dengan tidak baik, maka secara keseluruhan rasa pengendaraan akan tidak nyaman. Nah, kalau kita bicara bearing atau bantalan atau laher gitu ya, sebenarnya ini adalah teknologi lama. Jadi bearing ini ditemukan sebenarnya tahun 1794 oleh Philip Vaughan. Jadi sebenarnya bearing ini teknologi yang sudah tua sekali, karena di tahun 1794 saja sudah dipatenkan oleh Philip Vaughan. Nah, bearing ini yang sekarang jamak kita kenal adalah yang kaset bearing atau yang disebut dengan shield bearing. Nah, shield bearing ini komponennya macam-macam. Jadi ada ring luar atau outer race, lalu ada ring dalam atau inner race. Nah, di antara ring luar sama ring dalam itu ada pelor-pelor, atau yang disebut dengan, kadang-kadang orang bilang gotri, ada juga yang bilang pelor. Nah, pelor-pelor ini diikat dengan cage. Jadi cage ini tugasnya adalah mengikat pelor-pelor ini supaya bola-bola ini tidak berputar dengan kecepatan yang sama. Jadi supaya bola-bolanya berputar dengan kecepatan yang sama, dan supaya bola-bolanya tidak kocar-kacir sana sini, seperti itu. Nah, itu yang teknologi sekarang. Tapi kalau kita bicara dari teknologi zaman dulu, sebenarnya bearing ini sudah banyak berevolusi lah. Jadi bearing ini dulu awalnya disebut dengan ada teknologi namanya cup and cone. Jadi dia bentuknya seperti cup begitu, lalu dalamnya diisi dengan pelor-pelor di sekelilingnya, dikasih gemuk atau grease, lalu ditutup dengan cup, lalu porosnya masuk ke tengahnya begitu. Nah, lalu ini punya kelebihan juga sebenarnya teknologi cup and cone, karena ini adalah bearing yang paling murah dan sangat mudah diservis. Jadi dengan mudah dia bisa dibuka, kalau pelornya rusak tinggal diganti, dipasang lagi, dikasih gemuk, ditutup lagi. Nah, cuma memang dia juga punya kelemahan, karena dia bisa dibuka tutup, akhirnya dia menjadi tidak rapat. Nah, karena dia tidak rapat, otomatis kotoran dari luar akan mudah sekali masuk dan akhirnya kinerjanya terganggu. Nah, lalu yang kedua, setelah ada cup and cone, lalu ada cage bearing. Nah, cage bearing ini sebenarnya juga sama teknologinya, dia juga masih menggunakan pelor, tapi pelor ini diikat dengan cage, dengan sangkar. Jadi antara pelor sama pelor satu dengan pelor yang lain ini ada semacam kayak ada gapnya, dan itu ada sangkarnya lah, supaya bola-bola itu berputar dengan speed yang sama dan tidak kocar-kacir kemana-mana, seperti itu. Nah, lalu ini juga sebenarnya teknologi yang yang gampang diganti juga, karena dia tidak shield. Jadi ketika dia rusak, dia dengan mudah diganti, dengan mudah dibuka lalu diganti dengan dengan bola-bola yang baru begitu. Lalu teknologi yang ketiga yang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu adalah yang kaset bearing atau disebut dengan shield bearing. Jadi dia terdiri dari, yang tadi gue bilang, ada outer race, ada inner race, lalu ada pelor-pelor di dalamnya yang diikat dengan cage, lalu ditutup dengan penutup di kiri dan di kanan yang disebut dengan shield bearing. Nah, shield bearing ini punya kelebihan karena dia shield, dia rapat, jadi kotoran tidak mudah masuk. Otomatis kalau kotoran tidak mudah masuk, maka kinerja si bearing ini akan lebih baik dan umurnya lebih panjang. Nah, tapi dia juga punya kelemahan karena dia shield dan dia sangat rapat gitu ya. Akibatnya tapi menjadi sangat susah diservis. Jadi kalau shield bearing rusak, ya sudah, buang aja, seperti itu. Nah, shield bearing ini digunakan biasanya di bottom bracket. Bottom bracket pasti pakai shield bearing. Terus hub juga pasti pakai shield bearing. Nah, yang terakhir juga ada hub yang namanya needle bearing atau cone bearing. Jadi dia modelnya kayak pakai jarum-jarum gitu, tapi jarumnya tidak kecil seperti jarum suntik ya, jadi jarumnya agak gede. Dia modelnya jadi sama seperti tadi. Jadi jarum itu keliling di sekeliling race-nya itu, di sekeliling cage-nya. Nah, jadi biasanya needle bearing itu digunakan di headset. Nah, kenapa needle bearing digunakan di headset? Karena needle bearing sebenarnya adalah bearing yang paling tidak loncer
gitu. Jadi fungsi dia sebenarnya adalah menjaga supaya suatu poros itu yang berputar itu lebih mudah dikontrol, supaya tidak terlalu enteng, supaya tidak oblak dan sebagainya. Makanya itu biasanya digunakan di headset. Nah, itu tadi seputar bearing. Lalu sekarang gini nih, yang pertanyaan yang paling sering muncul di teman-teman adalah, Om, itu pedalnya udah bearing belum? Om, itu headsetnya udah bearing belum? Om, itu hubnya udah bearing belum? Itu bottom bracketnya udah bearing belum? Ya jawabannya pasti sudah bearing gitu, karena seperti tadi gue jelaskan di awal, bearing itu ditemukan tahun 1794 gitu ya, dan semua poros yang berputar itu pasti menggunakan bearing, terlepas itu bearingnya dari besi atau dari plastik karena tanpa bearing poros itu tidak akan bisa berputar sempurna gitu, karena pada prinsipnya semua poros yang bisa berputar itu pasti akan dijepit dengan bantalan atau bearing supaya dia bisa berputar sempurna, gesekannya minimal, dan dia bisa presisi dan tidak oblak seperti itu. Nah, tadi sekilas mengenai bearing. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah banyak perdebatan mengenai soal steel bearing dan ceramic bearing. Mana yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita bicara ceramic bearing, ini sebenarnya juga ada dua macam. Ada yang judulnya hybrid ceramic bearing, ada juga yang benar-benar ceramic bearing. Seperti tadi gue jelaskan di awal bahwa yang sekarang, teknologi yang sekarang yang sealed bearing itu kan ada outer race, ada inner race, lalu ada cage yang untuk mengikat bola-bola itu, lalu ada bola-bolanya, ada gotrinya atau pelornya. Nah, kalau yang disebut dengan steel bearing, maka semua komponen yang tadi saya sebutkan itu semuanya terbuat dari steel. Tapi kalau katakan disebut dengan hybrid ceramic bearing, itu selalu biasanya masih begini. Jadi outer race-nya masih steel, inner race-nya masih steel, cage-nya juga masih steel, hanya pelor-pelornya yang terbuat dari ceramic. Nah, itu kalau yang hybrid ceramic bearing. Nah, kalau yang full ceramic bearing biasanya outer race sama inner race-nya juga dari ceramic gitu. Jadi perbedaan mendasarnya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah betul bearing ceramic itu jauh lebih loncer daripada bearing yang steel? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Bearing ini kan isinya bola gitu ya, isinya bola. Kalau katakan dia steel bearing, berarti dia bolanya dari besi. Nah, bola ini kan harus bulat sekali supaya perputarannya presisi gitu. Jadi ceramic bearing ini keunggulannya adalah ceramic bearing ini dia bisa jauh lebih bulat daripada steel bearing. Nah, karena dia bulatnya sempurna, maka otomatis perputaran bearingnya, perputaran pelor di dalam itu juga akan semakin sempurna. Nah, kalau steel bearing itu tidak bisa bulat sempurna. Mungkin secara mata nggak kelihatan, mungkin perbedaannya hanya sepersekian mili gitu ya. Tapi di penggunaan itu sangat terasa. Kenapa sangat terasa? Karena beda sepersekian mili aja, maka perputaran bolanya tidak akan sempurna. Nah, ketika perputaran bola tidak sempurna, otomatis menjadi tidak loncer. Sekarang teman-teman eksperimen aja. Teman-teman punya bola di rumah, coba digelundungin. Kalau bolanya bulat sempurna, maka dia akan menggelinding sempurna. Tapi kalau katakan bolanya ada peyang, ada benjol sedikit aja, maka bolanya akan mentul-mentul seperti itu. Nah, analoginya kayak gitu. Jadi ceramic bearing ini bisa diproses menjadi bola yang sangat halus dan bisa bulat sempurna. Nah, akan tetapi begini, ceramic ini punya fungsi yang sangat dia bisa dipoles bulat sempurna, dan dia adalah material yang sangat keras. Bahkan dia bisa lebih keras dari steel. Nah, kekuatan keramik ini sudah dipakai di banyak hal, bukan cuma di bearing, tapi juga termasuk di jam tangan. Contohnya kayak bisa taruhlah jam tangan gua. Ini juga jam tangan ini bezelnya dari keramik. Nah, jam tangan ini udah gua pakai 9 tahun, kejedot udah nggak kehitung berapa puluh kali, jatuh berapa puluh kali. Tapi bener-bener tidak ada scratch sama sekali, karena memang itu kekuatan keramik kuat sekali. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah betul gitu ya? Apakah betul ceramic bearing itu jauh lebih loncer daripada steel bearing? Ya kan, secara teori memang iya. Karena seperti tadi udah gue jelasin, dia bentuknya bulat sempurna, dia sangat keras, otomatis umurnya lebih panjang. Dari beberapa literatur yang gue dapat, penggunaan hybrid ceramic bearing, hybrid berarti bolanya ceramic, outer race sama inner race-nya steel ya, itu bisa mengurangi friksi 10%. Nah, yang full ceramic bearing, jadi yang outer race-nya, inner race-nya, dan bolanya semuanya full ceramic, itu bisa mengurangi friksi sampai 30%. Nah, artinya sebenarnya begini, semakin kecil gesekan, semakin kecil friksi, otomatis semua benda yang berputar tadi akan berputar lebih sempurna tanpa ada gesekan. Ini artinya dengan tenaga yang sama, si benda ini bisa berputar jauh lebih banyak ketimbang kalau dia gesekannya lebih tinggi. Nah, sekarang supaya kita nggak ngawang-ngawang, kita coba eksperimen ya. Kebetulan di depan gua nih ada 2 bromi yang pakai ceramic dan pakai steel. Nah,
yang ini yang hitam kebetulan dia BB-nya pakai yang full ceramic bearing, ya kan? Nah, kalau yang ini kebetulan BB-nya ini masih bawaan Brompton, dia pasti pakai steel bearing. Ya kan, tetapi yang mesti dicatat di sini adalah BB bawaan Brompton yang steel bearing pun juga sangat well engineered dan sangat well built lah. Jadi bisa dibilang ini BB BB steel bearing yang termasuk yang paling baik yang ada di pasaran. Nah, sekarang kita coba bikin tes komparasi ya, supaya adil. Rantainya kita copot dulu dua-duanya supaya kita bisa lihat performa bearing di BB kedua sepeda ini. Nah, ini sekarang kebetulan kedua rantainya udah gue lepas. Jadi seperti tadi udah gue jelasin bahwa yang ini menggunakan BB yang full ceramic bearing. Kebetulan ini mereknya Ridea yang carbon ceramic. Nah, yang ini masih menggunakan BB steel bearing asli bawaan Brompton. Nah, kita coba putar. Kedua rantai udah gue lepas. Gue akan coba putar dengan sedapat mungkin dengan tenaga yang sama lah, supaya kita dapat hasil yang sama. Nah, sekarang kita coba putar yang ceramic bearing dulu ya. Gue hanya akan putar satu putaran ya, supaya fair ya. Nah, kita lihat siapa yang lebih nanti akan berhenti duluan. Nah, ini ketika proses pemutarannya pun beda teman-teman. Jadi ketika yang ceramic bearing ini ketika diputer, dia rasanya jauh lebih enteng, jauh lebih ringan. Nah, sedangkan yang steel bearing terasa lebih berat ketika proses pemutaran. Dan seperti tadi dilihat, ini yang steel bearing sudah mau berhenti, sedangkan yang ceramic bearing masih berputar. Yang steel bearing sudah balik tuh, sudah berhenti. Nah, ini yang ceramic masih berputar terus. Nah, tadi gue coba putar dengan tenaga yang sama lah, dengan tangan kanan juga tangan yang sama. Jadi dari sini udah kelihatan banget bahwa ceramic bearing sama steel bearing itu beda sekali. Jadi ketika proses pemutarannya juga jauh lebih ringan, ya kan? Lalu ketika setelah diputar juga dia berhenti jauh lebih lama. Dan sekarang seperti teman-teman lihat juga dia masih berputar terus tuh masih bergoyang. Sedangkan yang ini udah jauh berhenti lebih dulu, gitu. Nah, itu tadi untuk perbandingan yang BB yang steel bearing versus yang ceramic bearing. Nah, sekarang kita coba bikin komparasi yang di hub. Nah, kebetulan yang ini menggunakan hub Smith ceramic. Nah, yang ini menggunakan wheelset Luce yang shield bearing tapi masih steel bearing. Nah, kita lihat seberapa signifikan bedanya. Nah, tadi setelah penggunaan aplikasi steel bearing dan ceramic bearing di bevel bottom bracket. Nah, sekarang kita akan coba simulasi soal penggunaan ceramic bearing dan steel bearing di hub. Nah, ini seperti teman-teman tadi saya sudah sampaikan bahwa yang ini adalah menggunakan hub Smith ceramic bearing, sedangkan yang ini Luce steel bearing. Nah, kita lihat seberapa beda keloncarannya ya. Saya akan coba putar dengan kecepatan yang sama. Nanti kita lihat siapa yang berhenti duluan. Nah, tadi yang ceramic bearing saya putar duluan, nah yang ini gue putar belakangan. Nanti kita lihat mana yang lebih berhenti duluan. Nah, sekedar catatan, hub Smith ini ada dua macam. Jadi ada hub Smith yang biasa sama ada hub Smith yang ceramic bearing. Nah, yang ceramic bearing itu harganya beda 500.000 lebih mahal. Nah, sepadan apa enggak nanti kita lihat. Itu karena memang dari sini udah kelihatan bahwa yang ceramic bearing ini sensasinya berbeda. Jadi ketika teman-teman memutar rodanya gitu ya, itu malah seperti ada dorongan dari ceramiknya untuk berputar lebih cepat. Sedangkan yang steel bearing ini ya sudah diputer ya ada rasa seretnya lah. Sedangkan yang ini tuh nggak ada rasa seretnya sama sekali. Nanti kita lihat siapa yang berhenti duluan. Ini bisa lama sekali teman-teman, karena gue udah coba ini 2 menit lebih ini nggak berhenti. Nah, sebenarnya kita kembalikan ke ke kebutuhan masing teman-teman ya. Apabila teman-teman suka berjalan jauh gitu ya, apabila teman-teman menikmati proses berkendaranya, maka penggunaan ceramic bearing ini sangat direkomendasikan. Karena dengan sedikit tenaga, teman-teman bisa memperoleh jarak yang jauh lebih jauh ketimbang menggunakan steel bearing. Ini seperti dilihat, ini yang steel bearing sudah hampir berhenti. Sedangkan yang ceramic bearing belum ada tanda-tanda mau berhenti, bahkan masih berputar dengan sangat cepat.
dia sudah berhenti, yang ini belum berhenti. Jadi memang selisihnya sangat jauh sekali, begitu. Dia masih terus berputar, belum ada tanda mau berhenti. Jadi memang selisihnya jauh sekali. Jadi penggunaan ceramic bearing di hub kalau menurut gua sangat direkomendasikan. Nah, oke, jadi tadi itu kurang lebih komparasi antara penggunaan steel bearing sama ceramic bearing. Sangat signifikan. Gue udah coba untuk sepeda ini gitu ya, karena dia pakai hub speed ceramic dengan putaran seperti tadi, itu tuh 2 menit itu belum berhenti. Jadi masih berputar terus. Gua rasa sampai 3 menit pun juga dia belum berhenti, karena memang apa ya, sifat seramik yang tadi gue bilang, bolanya sangat halus gitu ya, sangat smooth, otomatis friksinya pun sangat sedikit gitu ya. Seperti tadi gue sampaikan juga, hybrid ceramic bearing itu mengurangi friksi 10%, dan full ceramic bearing itu bisa mengurangi friksi 30%. Jadi dari situ aja udah kelihatan banget bedanya, dan ternyata yang ditulis di atas kertas itu tidak bohong, karena pada faktanya itu terjadi. Bedanya sangat signifikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, selisih harga ceramic bearing dan selisih harga steel bearing itu kan harganya cukup jauh bedanya. Nah, pertanyaannya sepadan apa enggak? Nah, sebaiknya kembali ke teman-teman semua, sepedanya dipakai untuk apa? Ada orang yang bersepeda hanya untuk menuju dari poin A ke poin B tanpa menikmati proses berkendaranya, ya kan? Nah, orang-orang yang tipikal seperti ini ya nggak salah juga, tapi mungkin mereka tidak butuh ceramic bearing, karena toh juga mereka tidak menikmati prosesnya. Yang penting gue dari poin A, gue ke poin B, gue sampai. Tapi ada juga orang yang kayak gue, dan mungkin juga sebagian besar teman-teman yang pecinta sepeda juga sama, kita sangat menikmati prosesnya. Jadi ketika dari poin A ke poin B, ini semua prosesnya bener-bener kita nikmatin. Ya pemandangannya, ya rasa sepedanya, ya kenyamanannya, semuanya lah, all package itu menjadi satu hal yang sangat penting buat kita. Maka ceramic bearing menjadi sangat penting, karena apa? Dengan energi yang sama yang dikeluarkan gitu ya, ceramic bearing ini bisa berjalan jauh lebih jauh. Jadi kasarannya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman biasa pakai steel bearing lalu berubah menjadi ceramic bearing, gua jamin teman-teman bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Itu karena apa? Energi yang teman-teman keluarkan, ya kan? Itu efeknya ke roda itu jauh sekali. Nah, sekarang gini, mana yang paling urgent untuk diganti ceramic bearing kalau katakan teman-teman mau ganti? Satu, hub, ya kan? Karena hub ini sangat signifikan bedanya. Dengan 1 kali genjotan pedal, yang ini udah lari sampai mana, yang ini baru sampai mana, gitu kan? Padahal ya, for your info, ini wheelset Luce juga sebenarnya kan juga bukan wheelset jelek. Jadi sebenarnya ini juga udah termasuk wheelset steel bearing yang kualitasnya baik. Nah, tadi kalau kita bicara soal crankset, ya kan, yang steel bearing yang ini juga sebenarnya kan bawaan Brompton. Jadi ini juga apa ya, steel bearing yang sangat well engineered, sangat well built, jadi juga dibangunnya nggak macam-macam gitu ya. Itu pun bedanya masih cukup signifikan sama ceramic bearing yang ini gitu. Jadi kalau gue ulangin lagi, yang ini pakai steel bearing bawaan Brompton, yang ini udah kebetulan pakai Holotech Ridea yang carbon ceramic bearing. Jadi selisihnya sangat jauh gitu. Di bottom bracket beda banget, di wheelset jauh lebih beda banget. Jadi kembali ke teman-teman butuh apa? Kalau teman-teman ngejar jarak yang lebih jauh, teman-teman sangat menikmati yang namanya sepeda, proses berkendaranya, proses goesnya, maka ceramic bearing menjadi satu pilihan yang gua rasa sangat bijaksana untuk diganti. Nah, justru malah kalau menurut gua, kalau misalnya teman-teman mau ngebangun sepeda, mendingan abisin alokasi budgetnya yang besar di drivetrain. Nah, kalau gue bicara drivetrain tuh apa aja? Drivetrain tuh berarti hub depan belakang, ya kan? Terus bottom bracket, terus pulley gitu. Karena pulley itu kecil-kecil itu juga sangat pengaruh loh. Kalau pulley itu macet, maka dia akan pengaruh ke semua komponen yang lain,
Ya kan, ketika puli itu macet, otomatis dia akan ada friksi ekstra dan membuat akhirnya putaran bottom bracketnya pun menjadi lebih berat. Nah, sebenarnya kan mekanismenya sama seperti mesin. Ketika ada banyak puli mesin yang diputar oleh satu fan belt gitu ya, ketika satu puli macet, maka akhirnya kan fan beltnya akan putus atau puli yang lain juga akan terganggu. Nah, sama juga dengan drivetrain di sepeda. Nah, poinnya begini, kalau teman-teman mau ganti ceramic bearing gitu ya, dengan biaya yang sangat ekstra, kalau menurut gua nggak apa-apa gitu, karena mendingan budgetnya dihabisin di drivetrain, karena drivetrain itu membuat sepedanya menjadi nyaman gitu ya, ketimbang teman-teman beli aksesoris yang tidak berdampak pada kenyamanan berkendara gitu loh. Jadi kalau misalnya taruh let's say lah, misalnya ganti front block ya kan, ganti handlebar, ganti seat post misalnya, nah itu kan dampaknya hanya ke secara visual sepedanya lebih keren, tapi dinaikin nggak lebih enak gitu. Coba deh teman-teman, kalau katakan mau coba ganti ceramic bearing, nanti pasti setelah itu akan merasakan ternyata sepedaan itu nikmat banget gitu. Oke, gue rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa informasi ini berguna. Nanti semua detail-detailnya akan gue kasih by text juga, baik di YouTube maupun di deskripsinya. Mohon masukan sama saran juga, kalau misalnya masih ada salah-salah bicara, ada salah-salah data, tolong dikoreksi, nggak apa-apa gitu. Saya rasa itu dulu teman-teman, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.